وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan kasih sayangnya lah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salat istisqa, salah satu daripada sunnah Nabi SAW yang mesti kita lakukan pada saat kaum muslimin mendapatkan kesulitan di dalam mendapatkan air. Sudah menjadi satu sunnatullah dan bahkan salah satu bentuk kasih sayang Allah. Setiap manusia yang jauh dari Allah, setiap manusia yang terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dan maksiat, selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan manusia itu kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang diuji dengan berbagai macam ujian, diuji dengan berbagai macam cobaan dalam kehidupannya, dalam hartanya, pada anak keturunannya, pada lingkungannya. Itu tujuannya adalah supaya manusia ingat kepada Allah dan supaya manusia kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ujian-ujian itu terkadang bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah agar manusia tidak terus-menerus di dalam keburukan, agar manusia tidak terus-menerus di dalam kekhilafannya, sehingga Allah memberikan manusia teguran dengan berbagai macam teguran, dengan sakit, dengan kebangkrutan, dengan kemiskinan, dengan kesulitan air, dengan gagal panen, dengan kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali istiqamah di jalannya dan kembali kepada syariatnya. Nah, kita kaum muslimin diperintahkan Allah untuk selalu berusaha kembali kepada Allah, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan Allah merupakan hadiah terbesar bagi manusia. Semua manusia yang terjebak dalam masalah, semua manusia yang terjebak di dalam ujian dan cobaan, dia tak akan bisa keluar dari situ kecuali kalau dia mendapatkan ampunan Allah. Betapa banyak orang yang diuji dengan hartanya, sulit mencari jalan keluar, sulit mencari solusi. Tapi pada saat dia bertaubat, diterima taubatnya, dilancarkan pula usahanya. Betapa banyak manusia yang diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan itu. Kasih sayang Allah. Allah tidak rela melihat hambanya terus-terusan hidup dalam keadaan yang sulit karena perbuatannya sendiri, karena kesalahannya sendiri.
Oleh sebab itu Allah memberikan teguran, dengan teguran itu manusia dapat kembali kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, bahwasanya hadiah terbesar bagi kita kaum muslimin kalau kita mendapatkan ampunan Allah. Pada saat orang-orang yang berada di padang mahsyar, yang mereka dalam ketakutan, mereka dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang sulit, mereka dalam keadaan yang putus asa, maka pada saat Rasulullah SAW datang dan memberikan syafaat, kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat itu Allah mengabulkan permohonan ampunan kepada orang-orang yang berada di padang mahsyar itu, maka itu adalah hadiah terbesar yang didapatkan oleh manusia. Seseorang dimasukkan ke dalam neraka, dihukum sesuai dengan kesalahannya. Pada saat dia keluar dari neraka itu, kemudian dia mendapatkan ampunan Allah, hukumannya sudah cukup. Karena hukumannya sudah cukup, Allah memberikan ampunan. Karena hukumannya sudah cukup, lalu Allah memberikan ampunan. Maka ampunan pada saat itu adalah hadiah terbesar yang didapatkan oleh manusia. Dan manusia yang mendapatkan ampunan meskipun dia mendapatkan cobaan, mendapatkan neraka, bagi mereka tidak ada masalah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebut, orang-orang yang pernah masuk neraka ada tandanya. Disebut atau dikenal di tengah-tengah penduduk surga sebagai jahannamiyin. Orang-orang yang mantan jahannam, orang-orang bekas jahannam. Apakah mereka tersinggung dengan gelar itu? Tidak. Bahkan gelar itu membuat mereka semakin bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena aku pernah di sana dan keluar karena ampunan Allah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat-cepat mencari ampunan itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah dan bergegaslah untuk mendapatkan ampunan-ampunan Allah. Wa jannah, dan bergegas pula untuk mencari jannah. Arduha samawati wal ard. Seluas atau luasnya surga itu adalah luasnya langit dan bumi. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha di dalam kehidupan kita, di dalam waktu-waktu kita, di dalam kesempatan yang kita punya untuk memohon ampunan itu, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Orang yang hidupnya di bawah ampunan Allah, di bawah rahmat Allah, manusia itu adalah manusia yang paling bahagia hidup di dunia ini. 3 orang yang tidak ikut perang. Mereka tidak ikut perang Tabuk. Perang yang sangat sulit pada zaman Rasulullah pada saat itu. Kemudian di pertengahan jalan Rasulullah bertanya, kemana fulan, kemana fulan, kemana fulan. Para sahabat tidak berani menjawab, tapi Rasulullah sudah tahu orangnya. Kemudian 3 orang ini merasa Rasulullah marah kepada mereka. Dan Rasulullah memboikot mereka. Dan kaum muslimin disuruh untuk menjauhi mereka. Dan dia diperintahkan untuk menjauhi istri mereka. Di Madinah tidak ada orang yang mau mengajak bicara dengan dia. Tidak ada orang yang mau melihat dia. Tidak ada orang yang mau bertegur sapa dengan dia. Dan bahkan seluruh keluarga dan istrinya pun disuruh menghindari 3 orang ini. Perintah dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak ikut perang bersama Nabi. Dia merasa dunia yang sangat luas ini merasa sumpek, merasa sempit, merasa sulit. Itu padahal dia masih berada di dunia ini. Maka ketika turun surat yang menyebutkan bahwasanya Allah menerima taubat mereka di dalam surat At-Taubah, diterima taubat mereka, diterima istighfar mereka, Rasulullah memanggil mereka dan memberi kabar, selamat, sesungguhnya Allah telah menerima taubat kalian, sesungguhnya Allah telah memberikan ampunan kepada kalian. Saking bahagianya sahabat ini,
bahwasanya Allah memberikan kepada dia ampunan, saking bahagia, saking senangnya. Dia tidak punya harta yang bisa diberikan. Baju yang sedang dia pakai dia lepas, dia kasih orang. Saking senangnya mendapatkan ampunan Allah. Kita lihat betapa para sahabat itu, betapa orang-orang yang bersama Rasulullah itu kalau mendapatkan ampunan sangat bahagia. Dan kita diperintahkan Allah untuk mencari ampunan itu. Untuk berusaha keras mendapatkan itu. Dan bahkan dalam surat An-Nur ayat 31 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan engkau mendapatkan keberuntungan. Redaksi ayat ini disebutkan dengan kata perintah. Watubu, dan bertaubatlah. Para ulama menyebutkan sebuah kaedah, sebuah rumus, bahwasanya segala informasi yang disampaikan dengan perintah, maka itu difahami sebuah kewajiban. Maka pada saat kita mendengar ayat watubu dan bertaubatlah, maka kita fahami hukum taubat itu hukumnya adalah wajib, bukan sunnah, bukan anjuran. Tapi dia merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukmin. Mudah-mudahan engkau mendapatkan keberuntungan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ampunan Allah sangatlah luas. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan sabaqat rahmati ghadabi. Bahwasanya rahmatku itu mendahului dan melampaui kemurkaanku, kata Allah. Namun kita disuruh untuk mencari rahmat Allah, disuruh untuk mencari ampunan Allah. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, engkau melakukan kesalahan kepadaku siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni seluruh dosa, wala ubali. Dan aku tak peduli, kata Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Kita disuruh minta, kita disuruh memohon, maka janji Allah aku akan beri. Ampunan itu akan kita dapat dengan satu syarat, kita minta. Pada saat kita meminta, Allah akan memberi. Allah Karim, Allah Maha Memberi. Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, semua kesalahan yang dimiliki oleh manusia tidak ada bandingannya dengan ampunan Allah. Semua kesalahan anak manusia yang pernah diperbuat oleh manusia di permukaan bumi ini tidak ada bandingannya sama sekali dengan luasnya ampunan Allah. Kita diberikan kabar gembira ini supaya kita tak henti-hentinya meminta. Dan Rasulullah SAW memberitahu kita, para sahabat memberitahu kita, Aisyah memberitahu kita bahwasanya Rasulullah bertaubat sehari 100 kali. Abdullah bin Umar menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasulullah juga bertaubat 100 kali. Apa yang dibaca Rasulullah dalam hari-harinya? Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang dibaca Rasulullah setiap harinya, yang disebut dengan 100 kali. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Wa tub alayya, berikanlah taubat kepadaku. Innaka anta ghafurur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha penerima taubat, dan engkau adalah Rabb yang maha pengasih.
dibaca oleh Rasulullah setiap hari. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga pun tetap saja diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaum muslimin yang tidak ada jaminan itu. Kita yang tidak ada jaminan surga. Kita tidak ada jaminan Allah menawarkan langsung kepada kita. Kita ada jaminan akan tapi sifatnya umum. Kita yang belum ada jaminan khusus itu, pastilah mestinya kita lebih semangat lagi untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di surga atau di akhirat tidak ada yang lebih hebat daripada ampunan Allah. Semua orang bisa putus asa karena kesalahannya. Semua orang itu bisa mengeluh dan bersedih karena kesalahan yang dilakukan. Tapi Allah selalu menyebutkan la zulmal yaum. Hari ini tidak ada kezaliman, kata Allah. Tentang orang yang telah membunuh 99 kali. Tentang orang manusia yang telah berbuat maksiat di 99 gulungan catatan amalnya. Isinya full maksiat. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, "Ya abdi, hal tunkiruna min hadza syai'a?" Wahai hambaku, adakah di antara catatan ini yang kamu ingkari? Artinya kamu enggak percaya atau kamu membantah melakukannya. Ya abdi, hal tunkiruna min hadza syai'a? Wahai hambaku, di antara catatan yang banyak ini, adakah satu kesalahan yang engkau ingkari? Manusia itu mengatakan, tidak ya Rabb. Semua aku katakan iya. Yang tercatat di sini benar ya Rabb. Tidak ada satupun yang salah dan tak ada satupun yang aku ingkari. Kemudian pada saat itu Allah bertanya kepada manusia ini, terus bagaimana? Dia katakan, saya pasrah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abdi, wahai hambaku, la zulmal yaum." Tidak ada kezaliman hari ini. Tidak ada orang yang dirugikan hari ini. Tidak ada orang yang terabaikan hari ini. Tidak ada orang yang ditelantarkan Allah hari ini kalau dia masih punya satu kebajikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah kartu yang di dalamnya bertuliskan la ilaha illallah. Lalu diletakkan di satu sisi timbangan, kemudian 99 gulungan catatan dosanya itu diletakkan di satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah itu lebih berat daripada seluruh timbangan dosanya itu. Betapa luasnya kasih sayang Allah. Betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dijanjikan Allah kepada kita mengenai hal ini di dalam surat Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab satu kaum selama di kaum itu masih ada orang-orang yang mengucapkan istighfar. Allah tidak akan menurunkan azab selama di antara kita masih ada orang yang mengucapkan astaghfirullah. Hukuman tidak diturunkan secara massal. Kalau di antara kita masih ada saja orang yang bermunajat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah beruntungnya orang itu dan alangkah bahagianya dia. Karena salah satu fadilah daripada istighfar atau minta ampun kepada Allah adalah dia akan dijauhkan kegelisahan dari hatinya. Sifat gelisah, gundah tidak ada pada dirinya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja.
siapa yang melazimkan istighfar, siapa yang selalu nempel dengan istighfar, istighfar tak lepas dari lisannya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap kegelisahan pasti ada solusinya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan dari setiap kesempitan pasti ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga hadiahnya adalah dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kata Nabi, siapa yang melazimkan istighfar, siapa yang istighfar itu nempel di lisan kita, nempel sama kita, hadiahnya 3. Hatinya tak akan gelisah, kondisinya tidak akan sempit. Kemudian yang ketiga, dia akan dapat rezeki secara terus menerus. Semua kegelisahan dalam hatinya dihilangkan Allah. Semua ujian dan kesempitan yang dihadapi akan diberikan solusi oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian memohon ampunan kepada Allah adalah asbab daripada asbab turunnya hujan. Sebagaimana yang difirmankan Allah, Allah menceritakan Nabi Nuh alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampunan kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit secara lebat. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Dengan istighfar akan turun hujan. Dengan istighfar akan menambah harta. Yumdidkum bi amwal. Allah akan berikan bekal engkau harta. Wa banin, dan anak keturunan. Orang yang sulit mencari rezeki, sulit mendapatkan keturunan, sesuai dengan surat Nuh ini Allah perintahkan untuk banyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar dan turun hujan ini akan tumbuhlah sawah dan ladang, perkebunan dan taman-taman. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian dirahmati Allah, bahwasanya orang yang gemar melakukan istighfar dan minta ampun kepada Allah adalah orang yang paling beruntung, adalah orang yang paling bahagia. Kata Nabi dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang menemukan di dalam catatan amal solehnya jumlah istighfar yang banyak. Mengucapkan kalimah astaghfirullah, astaghfirullah. Atau kalau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Nabi, sungguh beruntung orang yang menemukan di dalam catatan amal soleh yang diberikan Allah kepada dia jumlah istighfar yang sangat banyak. Ada orang yang bisa ucapkan 100, ada orang yang bisa ucapkan 200 sehari, ada orang yang bisa ucapkan 300 dalam sehari. Sesuai dengan kemampuan dan keluasan masing-masing yang diberikan Allah. Tapi inilah adat istiadat daripada Rasulullah. Adat istiadat daripada para sahabat setiap harinya. Yang mana mereka selalu mohon ampunan kepada Allah, maka hidup mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan mengenai khutbah istisqa ini. Mari kita tutup khutbah ini dengan membaca doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجلا سحاقا طبقا عاما نافعا غير ضار تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله يا رب بلاغا للحاضرين والباد. اللهم أنبت لنا الزرع اللهم أنبت لنا الزرع اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركاتك واسقنا من بركاتك. اللهم اسقنا غيثا اللهم اسقنا غيثا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا غيثا ولا تجعلنا من القانتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.